ini kita akan membawakan mengenai asal-usul bahasa yang ditinjau dari sudut pandang tradisional, empiris, dan perkembangan bahasa manusia. Seperti apa keseruan pemaparan materi dari guru-guru model kita? Stay tune! Pengertian bahasa menurut para ahli. Menurut Noam Chomsky, bahasa lahir pada tahun 60 juta sampai 100 juta tahun yang lalu. Kemunculan bahasa menjadi sebuah pertanyaan yang sangat menarik. Kemudian, peneliti bersepakat kemunculan bahasa ditetapkan pada 100 juta sampai 60 juta tahun sebelum Masehi. Pengertian bahasa menurut Epictetus mendefinisikan bahasa sebagai lambang bunyi. Kemudian, menurut Aristoteles, bahasa adalah sebuah mengungkapkan perasaan dan pikiran manusia. Nah, setelah tadi kita mengetahui mengenai pengertian bahasa menurut beberapa ahli, kali ini kita akan membahas tentang teori bahasa pertama di dunia. Setidaknya ada 4 teori yang membahas bahasa pertama di dunia. Yang pertama ada Bow-Bow teori. Bow-Bow teori meyakini bahwa bahasa berasal dari imitasi teriakan hewan-hewan liar. Yang kedua ada Poh-Poh teori. Poh-Poh teori menganggap bahwa bahasa berasal dari respons suara terhadap rasa sakit, takut, dan kaget. Yang ketiga ada Yo-He-Ho teori. Yo-He-Ho teori beranggapan bahwa bahasa berasal dari akibat adanya suatu kegiatan secara bersama-sama yang membutuhkan suatu koordinasi. Dan yang terakhir adalah Lala teori. Lala teori meyakini bahwa bahasa berasal dari respon terhadap suara saat merasakan sensasi bermusik dan bermain. Selanjutnya, asal-usul bahasa dari sudut pandang tradisional. Asal-usul bahasa dari sudut pandang tradisional sebenarnya sudah pernah didiskusikan oleh para ahli. Namun, hasil studi tentang asal-usul bahasa tidak pernah memuaskan dan hanya bersifat mitos dan banyak juga yang main-main. Maka dari itu, pada tahun 1866, masyarakat linguistik Prancis pernah melarang untuk mendiskusikan asal-usul bahasa karena hanya bersifat buang-buang waktu saja. Hasilnya tidak pernah jelas. Dengan demikian, terdapat beberapa teori tentang asal-usul bahasa. Salah satunya dari pandangan tradisional. Dari pandangan tradisional, asal-usul bahasa selalu dikaitkan dengan hal-hal yang berbau mistis. Misalnya, ada yang beranggapan bahwa bahasa adalah hadiah yang diwariskan secara turun-temurun oleh dewa kepada manusia. Sangat sulit dipercaya kebenarannya dan sangat sulit untuk dipercaya secara nalar dan logis. Nah, adapun bukti pendukung dari asal-usul bahasa manusia ditinjau dari sudut pandang tradisional. Ada cerita dari Mesir yang berkisah tentang asal-usul bahasa manusia yang ditinjau dari sudut pandang tradisional. Pada abad ke-17 Masehi, Raja Mesir yang bernama Psammetichus ingin mengadakan penelitian mengenai bahasa pertama manusia. Menurut sang raja, jika bayi dibiarkan, maka ia akan tumbuh dan berkembang dengan bahasa pertama. Untuk penyelidikan tersebut, Raja Mesir mengambil 1 orang bayi dari keluarga sederhana dan diserahkan kepada sang pengembala untuk diurusnya. Gembala tersebut dilarang berkata 1 kata patah pun kepada seorang bayi. Saat bayi berusia 2 tahun, sang pengembala dengan spontan berkata Bekus. Maka diputuskanlah bahasa pertama manusia adalah Bekus. Bekus berarti roti yang berasal dari bahasa Firigia. Selanjutnya, asal-usul bahasa dari sudut pandang empiris.
Nah, sebelum kita menjelaskan lebih dalam, baiknya kita perlu terlebih dahulu, apa itu empiris? Empiris menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai sebuah pengetahuan yang didapatkan dari percobaan, observasi, maupun pengalaman. Nah, dari sudut pandang ini terdapat dua teori. Yang pertama, teori antropolog. Teori ini mengatakan bahwasannya manusia itu tercipta dengan perlengkapan fisik yang sangat sempurna hingga memungkinkan terjadinya ujaran. Dalam proses ujaran, faktor-faktor psikologis pun juga terlibat. Nah, sebagai contoh, kita lihat danau yang ada di sebelah sini. Apa yang muncul di benak Anda? Tentunya berbeda-beda. Nah, sebagian orang berpendapat bahwasannya danau ini menunjukkan kesan yang seram, takut, berbahaya karena dalam. Nah, sebagian orang lagi mengatakan bahwasannya danau ini asri, indah, bisa untuk istirahat, melepaskan penat-penat. Nah, kesan-kesan tadi perlu kita ucapkan dan membentuk sebuah kata-kata. Kata-kata inilah yang kita ujarkan menjadi bahasa. Seperti bahasa takut, ujaran takut, sedih, kemudian asri, damai, indah, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu teori evolusi manusia. Menurut teori ini, sekitar 1 juta tahun yang lalu telah muncul kebudayaan hominoid atau hominid. Nah, dengan munculnya kebudayaan tersebut memberikan sugesti bahwasannya bahasa telah ada pada waktu itu. Karena bahasa merupakan prasyarat bagi pewaris tradisional dan pertumbuhan kebudayaan. Bukti bahasa dari sudut pandang empiris. Bukti teori antropolog. Berdasarkan temuan antropologi, biologi, sejarah, dan manusia, bahasa dan budaya secara bersama-sama lahir untuk pertama kalinya di bagian tenggara Afrika, lebih kurang 2 juta tahun yang lalu. Pada awalnya, bahasa hanya berbentuk bunyi-bunyi tetap untuk menamai benda atau menggantikan keadaan di sekitarnya. Harus dipahami, bahasa bukan hanya untuk menamai benda saja, namun juga bisa untuk alat berkomunikasi. Bukti yang kedua, bukti teori evolusi manusia. Menurut Teku Jacob, Pithecanthropus yang tengkoraknya ditemukan di Trinil, Sangiran, dan Mojokerto, manusia Pithecanthropus tersebut telah berkomunikasi dengan bahasa yang berupa prabahasa dengan dibantu dengan isyarat-isyarat tubuh. Manusia Pithecanthropus dapat berbahasa dengan bukti ia dapat bersikap tegak meskipun lentik leher belum sempurna. Sikap tegak merupakan salah satu faktor penting dalam berbahasa untuk saluran suara untuk komunikasi verbal. Nah, selanjutnya yaitu perkembangan bahasa manusia. Perkembangan bahasa pada diri manusia merupakan bagian dari perkembangan kognitif. Salah satunya, kemampuan dasar yang harus dimiliki anak sesuai tahapan usia dan karakteristik perkembangannya. Nah, perkembangan bahasa pada diri manusia terdiri 6 tahap. Yang pertama yaitu kemampuan bawaan berbahasa. Yang kedua, perkembangan bahasa di masa bayi. Yang ketiga, perkembangan bahasa di masa kanak-kanak awal. Yang keempat, perkembangan bahasa di masa kanak-kanak pertengahan dan akhir. Yang kelima, perkembangan bahasa di masa dewasa akhir. Dan yang keenam yaitu implikasi bagi pendidikan. Nah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu kemampuan bawaan berbahasa. Anak-anak sejak lahir telah
dibekali tata bahasa universal, yaitu kepekaan otak terhadap ciri-ciri mendasar yang berlaku umum untuk segala macam bahasa seperti kata benda dan kata kerja, subjek dan objek, serta kalimat negatif. Yang kedua yaitu perkembangan bahasa di masa bayi. Nah, perkembangan bahasa di masa bayi terdiri dari 7 tahap. Yang pertama yaitu mengenali bunyi bahasa. Sejak lahir hingga usia 6 bulan, bayi adalah warga dunia. Mereka hampir selalu dapat mengenali perubahan bunyi, tidak peduli dari bahasa atau suku manapun. Terus yang kedua yaitu celotehan dan vokalisasi bunyi. Selama 1 tahun pertama kehidupan bayi, mereka mampu membuat bunyi seperti menangis, berceloteh, dan mendengung. Terus yang ketiga yaitu bahasa tubuh. Sekitar usia 8 hingga 12 bulan, bayi sudah bisa menggunakan bahasa seperti memperlihatkan atau menunjukkan ke arah sesuatu. Terus yang keempat yaitu kata-kata pertama. Sejak usia 5 bulan, bayi sudah mengenali namanya sendiri jika ada seseorang yang menyebutkan namanya. Terus yang kelima yaitu ungkapan 2 kata. Ketika berusia 18 hingga 24 bulan, anak-anak biasanya mengucapkan yang terdiri dari 2 kata, seperti menunjukkan kepemilikannya terhadap mainan atau barang tersebut. Contoh, boneka sayap. Terus, yang keenam yaitu pengaruh faktor biologis. Anak-anak dilahirkan ke dunia dengan alat penguasaan bahasa, yaitu Language Acquisition Device atau LAD, suatu perlengkapan biologis yang memungkinkan anak untuk mendeteksi ciri dan ketentuan bahasa yang mencakup fonologi, sintaksis, dan semantik. Terus yang ketujuh yaitu pengaruh lingkungan. Nah, para peneliti juga menemukan bahwa perkembangan kosakata anak memiliki kaitan dengan status sosioekonomi keluarganya dan tipe percakapan yang diarahkan orang tua kepada anaknya tersebut. Yang ketiga itu perkembangan bahasa di masa kanak-kanak awal. Anak-anak berusia di bawah 3 tahun memperlihatkan perkembangan yang agak cepat. Yang awalnya hanya mampu menghasilkan 2 kata menjadi bisa menggabungkan 3, 4, bahkan 5 kata. Terus yang keempat yaitu perkembangan bahasa masa kanak-kanak pertengahan dan akhir. Selama masa kanak-kanak pertengahan dan akhir terjadi perubahan cara mengorganisasikan kosakata secara mental. Ketika tanya mengenai kata pertama apa, ia terpikir saat mendengar sebuah kata, anak-anak kecil biasanya akan memberikan sebuah kata yang seringkali mengikuti kata tersebut di dalam sebuah kalimat. Yang kelima yaitu perkembangan bahasa di masa dewasa akhir. Dewasa lanjut usia berbeda dengan keterampilan dengan dewasa yang lebih muda. Biasanya dewasa lanjut usia memiliki kemampuan berbahasa yang agak kurang. Contohnya seperti volumenya lebih rendah, tidak terartikulasi dengan tepat, dan tidak begitu lancar. Lebih banyak jeda, penggabungan, dan koreksi. Terus yang keenam yaitu implikasi bagi pendidikan. Chomsky menyatakan bahwa anak belajar sistematis yang luas dan rumit hampir-hampir dengan cara mereka sendiri. Yang mereka butuhkan hanyalah mendengar bahasa yang diucapkan. Kemudian, mereka akan menguasainya tanpa program pelatihan apapun. Bahasa lahir sekitar 60 juta sampai 100 juta sebelum Masehi. Kemudian, Depdikbud mendefinisikan bahasa adalah lambang bunyi, dan Aristoteles mendefinisikan bahasa adalah ungkapan perasaan dan pikiran manusia. Teori bahasa pertama di dunia ada 4. Pertama, Bow-Bow teori, kedua, Poh-Poh teori, ketiga, Yo-He-Ho teori, dan yang keempat adalah Lala teori. Dari pandangan sudut tradisional, asal-usul bahasa selalu berkaitan dengan hal-hal yang berbau mistis.
Bukti bahasa dari sudut pandang tradisional adalah raja yang melakukan penelitian antara seorang bayi dan pengembala. Asal-usul bahasa dari sudut pandang empiris terdapat dua teori, yaitu pertama teori antropolog dan teori evolusi manusia. Bukti teori antropolog, bahasa pada awalnya hanya menamai benda saja, tetapi perlu diingat bahwa bahasa bukan hanya menamai benda saja, tetapi juga bisa untuk menjadi alat berkomunikasi. Bukti evolusi manusia yaitu adalah Pithecanthropus yang sudah berkomunikasi melalui prabahasa atau isyarat-isyarat tubuh. Perkembangan bahasa pada manusia ada 6, kemampuan bawaan berbahasa, perkembangan bahasa di masa bayi, perkembangan bahasa di masa kanak-kanak awal, perkembangan bahasa masa kanak-kanak pertengahan dan akhir, perkembangan bahasa di masa dewasa akhir, dan implikasi bagi pendidikan. Nah, itulah tadi pembawaan materi dari guru-guru model kita yang kece tentunya, dan mengenai sejarah bahasa, perkembangan bahasa yang ditinjau dari sudut pandang empiris dan juga tradisional. Nah, gimana? Udah jelas bukan mengenai asal-usul perkembangan bahasa manusia ditinjau dari sudut pandang tradisional, empiris, dan perkembangan bahasa manusia. So, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye! Saya Vidya Wulandari selaku editor dari video ini pamit mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Find somewhere you can come home to. Find someone that'll die for you. 'Cause it's all that really matters in the end. It's love, love, love. 'Cause it's all that really matters in the end. 'Cause it's all that really matters in the end. It's hard to tell the truth when you lie to yourself.